Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tanina, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai pengungkapan, transparansi, dan pengendalian internal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Melanie Emilia dengan LPM akhir 275, lalu ada rekan saya bernama Julia Bintang dengan LPM akhir 078, ada Sania Lulu dengan LPM akhir 127, lalu ada Aisyah Amelia dengan LPM akhir 220, dan Naura Azza LPM akhir 275, lalu ada Franciscus dengan LPM akhir 284, lalu ada Salwa Febiani dengan LPM akhir 316, dan ada Dandi Hendo LPM akhir 410. Di sini pertama saya akan menjelaskan konsep pengungkapan dan standar pelaporan. Apa sih pengungkapan? Pengungkapan adalah tindakan menyediakan informasi oleh perusahaan kepada pihak eksternal, terutama investor, kreditor, regulator, dan publik. Tujuan utama dari pengungkapan ini yang pertama yaitu untuk mengurangi kesenjangan informasi antara insider dan outsider. Dan yang kedua, memungkinkan alokasi modal yang lebih efisien di pasar. Dan yang ketiga, mendukung keputusan investasi yang lebih terinformasi. Lalu terdapat dua jenis utama pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib, yang mana pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan berdasarkan hukum dan peraturan dari badan regulator seperti OJK dan Bursa Efek. Contohnya itu termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, laporan triwulan, dan pelaporan peristiwa material secara insidental. Yang kedua ada pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah informasi yang diberikan perusahaan di luar kewajiban hukum tersebut. Ini bisa mencakup laporan keberlanjutan yang lebih detail, proyeksi keuangan, atau informasi strategis lainnya. Dan perusahaan seringkali melakukan pengungkapan sukarela untuk memberi sinyal kualitas dan transparansi kepada pasar yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi dan menurunkan biaya modalnya. Next ada standar pelaporan. Standar pelaporan memastikan informasi keuangan antar perusahaan bersifat comparable dan dipahami. Standar pelaporan seperti standar akuntansi keuangan di Indonesia atau International Financial Reporting Standards atau IFRS di tingkat global menyediakan bahasa dan aturan yang seragam untuk pelaporan keuangan. Dan standar ini memastikan bahwa informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dan dipahami. Nah, prinsip yang mendasari semua pengungkapan adalah materialitas. Informasi dianggap material jika penghilangan atau salah satu informasi tersebut dapat mengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna laporan. Apakah informasi ini penting bagi mereka dalam mengambil keputusan? Yang pertama, pertimbangan profesional. Penentuan materialitas bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan rumus pasti. Ini membutuhkan penilaian profesional dari manajemen dan auditor. Mereka harus mempertimbangkan konteks, skala, dan dampak dari setiap informasi, apakah relevan bagi investor atau tidak. Yang kedua yaitu ada standar dan penegakan hukum. Prinsip materialitas tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan standar pelaporan yang berkualitas dan penegakan hukum yang kuat agar perusahaan benar-benar mengungkapkan semua informasi yang material secara akurat dan tepat waktu, bukan hanya sekadar formalitas. Dan yang ketiga, ada dampak pada penilaian. Perusahaan yang konsisten memberikan pengungkapan berkualitas tinggi cenderung mendapat evaluasi yang lebih tinggi dari pasar dan volatilitas sahamnya lebih rendah. Mengapa demikian? Karena ketidakpastian investor berkurang. Mereka merasa lebih yakin dengan informasi yang mereka miliki. Dan tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan, tujuan utamanya dari pengungkapan ini adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, untuk mencapai tujuan ini, pengungkapan harus mampu memenuhi beberapa subtujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua, membantu pengguna dalam memprediksi arus kas masa depan perusahaan. Yang ketiga, mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Yang keempat, mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Nah, selanjutnya ada prinsip fair disclosure, yang mana memastikan semua investor memiliki akses yang setara dan simultan terhadap informasi material perusahaan, melarang pengungkapan selektif kepada pihak tertentu. Di Indonesia sendiri, prinsip serupa diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31 POJK 04/2015 tentang keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik. Prinsip fair disclosure secara fundamental mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pasar. Beberapa implikasi utamanya adalah yang pertama, larangan pengungkapan selektif. Perusahaan tidak lagi diizinkan untuk memberi bisikan estimasi laba kepada analisis favorit mereka atau mengadakan pertemuan tertutup dengan investor besar di mana informasi material baru diungkapkan. Yang kedua, penyebaran informasi secara luas. Ketika informasi material diungkapkan, hal itu harus dilakukan melalui saluran yang dapat diakses oleh publik secara luas dan tidak eksklusif. Yang ketiga, peningkatan disiplin komunikasi. Regulasi ini memaksa perusahaan untuk menjadi lebih disiplin dan berhati-hati dalam komunikasi mereka. Semua eksekutif dan karyawan yang berinteraksi dengan komunitas investasi harus dilatih untuk tidak sengaja mengungkapkan informasi non-publik yang material. Penerapan prinsip fair disclosure telah memberikan sejumlah manfaat. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keadilan dan kepercayaan investor. Yang kedua, mendorong partisipasi pasar lebih besar di pasar saham. Dan yang ketiga, perusahaan terdorong memberikan pengungkapan publik yang lebih komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salva Febiana Agita dengan NPM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dari regulasi pengungkapan tambahan atau MD&A. Itu adalah bagian dari laporan tahunan atau triwulan di mana manajemen itu memberikan pandangannya melalui mata manajemen mengenai soal kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangannya, dan prospek masa depannya. Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk memberikan analisis yang berwawasan ke depan dan membantu investor memahami faktor-faktor pendorong utama di balik angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, secara umum MD dan A itu mencakup diskusi mengenai beberapa area kunci. Antara lain adalah yang pertama ada hasil operasi, yang di mana manajemen itu membahas hasil dari operasi perusahaan selama periode pelaporan dan membandingkannya dengan periode yang sebelumnya. Yang kedua ada likuiditas dan sumber daya modal, yang di mana bagian ini itu fokus pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada tren resiko dan ketidakpastian yang diketahui, yaitu manajemen diwajibkan untuk mengungkapkan tren peristiwa atau ketidakpastian yang diketahui secara wajar diperkirakan akan memiliki dampak material terhadap kinerja atau posisi keuangan perusahaan di masa depan. Nah, dan yang terakhir ada kebijakan akuntansi kritis, yang dimana manajemen itu harus mengidentifikasi dan menjelaskan kebijakan akuntansi yang paling penting bagi penyajian kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan, dan yang memerlukan penerapan pertimbangan dan estimasi yang paling sulit, subjektif, atau kompleks. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan transparansi dan saluran komunikasi. Nah, transparansi korporat sendiri itu adalah suatu konsep yang lebih luas dan lebih proaktif daripada sekedar memenuhi kewajiban pengungkapan minimum. Nah, dasar dari pelaksanaan transparansi sendiri itu adalah komitmen untuk berkomunikasi secara jujur dan juga seimbang. Nah, hal ini itu berarti perusahaan tidak hanya menyoroti berita baik, tapi juga terbuka untuk mengakui tantangan dan juga kegagalan. Nah, untuk memastikan transparansi, perusahaan itu menggunakan berbagai saluran komunikasi. Nah, mereka itu secara aktif menggunakan situs web yang menghubungkan dengan investor. Nah, selanjutnya selain saluran komunikasi itu juga berfokus pada investor. Transparansi modern juga mencakup komunikasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas. Dan pada akhirnya pelaksanaan transparansi adalah tentang pola pikir perusahaan yang memandang transparansi sebagai sebuah kewajiban kepatuhan, akan melakukan upaya minimum. Nah, dan sebaliknya perusahaan yang memandang transparansi sebagai peluang strategis untuk membangun kepercayaan dan memperkuat reputasi akan secara proaktif mencari cara untuk berkomunikasi secara lebih efektif.
Nah, yang terakhir ini adalah transparansi dalam pengambilan keputusan yang strategis, di mana menerapkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang strategis itu adalah salah satu tingkatan tertinggi dari komitmen sebuah perusahaan terhadap tata kelola yang baik. Nah, aspek utama dari transparansi strategis itu adalah artikulasi yang jelas mengenai visi misi dan strategis bisnis perusahaan. Manajemen itu harus mampu menjelaskan kepada pemangku kepentingan di mana posisi perusahaan saat ini, kemana tujuannya, dan bagaimana rencana untuk mencapainya. Nah, strategi yang dijelaskan dengan baik itu memberikan konteks bagi investor untuk mengevaluasi keputusan alokasi model perusahaan seperti akuisisi, belanja modal, atau investasi dalam riset dan juga pengembangan. Dan transparansi itu juga berlaku pada proses bagaimana strategi tersebut itu dirumuskan dan juga diawasi. Nah, aspek penting lainnya adalah transparansi mengenai proses alokasi modal. Biasanya, investor itu ingin tahu bagaimana perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan kembali labanya. Nah, maka dari itu, manajemen itu harus dapat menjelaskan kerangka kerja atau kriteria yang mereka gunakan untuk membuat keputusan ini. Nah, ketika perusahaan itu berhasil mencapai tingkat transparansi ini, manfaatnya itu bisa sangat besar. Dan investor itu yang memahami dan percaya pada strategi jangka panjang perusahaan, itu akan lebih cenderung menjadi investor jangka panjang yang stabil. Nah, transparansi strategis itu mengubah hubungan antara perusahaan dan juga investor dari sekadar hubungan pelaporan menjadi sebuah kemitraan yang didasari pada pemahaman bersama mengenai tujuan penciptaan nilai yang jangka panjang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sani Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan saluran komunikasi dengan stakeholders. Nah, jadi rapat umum pemegang saham atau RUPS ini adalah wadah bagi pemegang saham untuk menjalankan hak-haknya, berinteraksi langsung dengan dewan komisaris dan direksi, dan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Nah, RUPS ini adalah forum penting bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan utama perusahaan seperti menyetujui laporan tahunan, menentukan pembagian laba atau dividen, mengangkat atau memberhentikan dewan komisaris dan direksi, serta menunjuk auditor eksternal. Nah, selain RUPS, terdapat berbagai saluran lain untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Di antaranya, yaitu yang pertama, ada laporan terintegrasi dan keberlanjutan. Nah, laporan ini itu tidak hanya berisi informasi tentang keuangan, tetapi juga tentang kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Nah, tujuannya ini agar masyarakat, investor, dan pihak lain bisa melihat gambaran perusahaan itu secara menyeluruh. Jadi bukan hanya dari sisi keuntungannya saja. Selanjutnya di sini ada panggilan konferensi dan webcast. Nah, setelah perusahaan itu mengumumkan laporan keuangan setiap 3 bulan, perusahaan itu biasanya mengadakan pertemuan lewat telepon atau online dengan analis dan investor untuk membahas hasilnya. Nah, jika pertemuan ini disiarkan langsung di internet dan rekamannya bisa diakses oleh publik, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan itu bersikap terbuka dan juga transparan. Lalu selanjutnya ada juga situs web perusahaan. Nah, jadi website resmi perusahaan, terutama bagian hubungan investor, itu menjadi sumber informasi utama yang bisa diakses kapan saja. Nah, di sana itu tersedia berbagai dokumen penting dan informasi perusahaan yang dibutuhkan oleh investor maupun masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada keterlibatan langsung atau direct engagement. Nah, investor institusional yang besar itu sering berdiskusi langsung secara tertutup dengan dewan atau manajemen senior untuk membahas tata kelola perusahaan atau GCG. Dan juga strategi bisnis. Nah, walaupun pembicaraan ini tidak dilakukan secara terbuka atau secara publik, diskusi tersebut itu tetap penting karena dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan masukan dari investor besar atau juga memberikan kesempatan bagi investor untuk menyampaikan kekhawatiran atau saran secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran teknologi dalam peningkatan transparansi. Nah, jadi peran teknologi yang pertama itu adalah dalam hal akses informasi yang sekarang itu lebih terbuka. Nah, jadi dulunya investor kecil itu sering terlambat
dalam memperoleh informasi dibandingkan dengan investor besar lainnya. Nah, sekarang lewat website hubungan investor, lalu media sosial, dan juga sistem pelaporan elektronik dari regulator seperti IDX Net di Indonesia, siapapun itu sekarang bisa langsung melihat laporan keuangan, siaran pers, dan pengumuman perusahaan pada waktu yang sama. Lalu yang kedua, itu juga ada analitik data yang canggih. Nah, jadi sekarang itu ada perangkat lunak yang bisa membaca dan menganalisis laporan tahunan untuk melihat nada atau kecenderungan isi laporan, serta mendeteksi tanda-tanda adanya masalah. Nah, program ini itu juga dapat memeriksa data keuangan dalam jumlah besar untuk menemukan indikasi adanya kemungkinan manipulasi. Nah, selain itu, lembaga riset ESG itu menggunakan teknologi untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan dengan menganalisis data non-keuangan seperti aspek lingkungan dan juga sosial. Lalu yang ketiga, itu ada teknologi baru seperti blockchain dan juga AI. Nah, teknologi baru seperti blockchain dan AI ini itu bisa membuat perusahaan itu menjadi lebih transparan. Jadi blockchain itu bisa membantu dalam hal mencatat transaksi secara aman dan tidak bisa diubah sehingga lebih mudah untuk dilacak dan sulit untuk dimanipulasi. Sementara itu AI itu bisa membantu untuk memeriksa data dan juga transaksi secara otomatis, lalu mendeteksi kecurangan serta memprediksi adanya risiko. Nah, walaupun teknologi itu bisa membantu untuk meningkatkan transparansi, tetap ada tantangannya. Jadi, penyebaran informasi yang sangat cepat itu dapat menyebabkan adanya penyebaran berita palsu atau misinformasi yang ikut tersebar dan memicu ketidakstabilan pasar. Lalu juga ada keamanan cyber juga menjadi hal yang sangat penting karena kebocoran data rahasia atau data pelanggan itu bisa merusak kepercayaan publik tentunya. Lalu selain itu adanya banyaknya informasi yang tersedia itu juga bisa menimbulkan banjir informasi sehingga pengguna itu kesulitan untuk memilih informasi mana yang benar-benar relevan. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran dan komponen pengendalian internal atau COSO. Nah, jadi menurut The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO, pengendalian internal ini adalah proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Jadi yang pertama itu ada efektivitas dan efisiensi operasi, yang mana ini berkaitan dengan tujuan utama perusahaan termasuk pencapaian target kinerja dan keuntungan, serta upaya dalam menjaga dan melindungi aset perusahaan. Lalu yang kedua ada keandalan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penyusunan laporan yang dapat dipercaya baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal serta mencakup informasi keuangan dan juga non-keuangan. Dan yang terakhir itu adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kerangka COSO 2013 ini menguraikan pengendalian internal ke dalam 5 komponen yang saling terkait. Nah, 5 komponen ini itu terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Nah, kelima komponen ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian adalah fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya. Ia menetapkan nada di puncak atau tone at the top sebuah organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Komponen ini merupakan payung yang mencakup sikap, kesadaran, dan tingkat dewan direksi serta manajemen mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan. Lingkungan pengendalian yang kuat menciptakan budaya integritas dan etika, di mana pengendalian internal dianggap serius dan menjadi bagian dari tanggung jawab setiap orang. Sebaliknya, jika lingkungan pengendalian lemah, bahkan aktivitas pengendalian yang dirancang dengan baik pun kemungkinan besar akan gagal. Kerangka COSO 2013 menguraikan 5 prinsip yang mendasari lingkungan pengendalian yang efektif. Yang pertama ada komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Pada prinsip ini, organisasi harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Lalu yang kedua ada independensi dan pengawasan dewan direksi. Prinsip ini mengharuskan dewan direksi untuk menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan tanggung jawab ke pengawasannya terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
Lalu ada struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Manajemen dengan pengawasan dewan harus menetapkan struktur organisasi, jalur pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai untuk mencapai tujuan. Lalu ada komitmen terhadap kompetensi. Organisasi harus menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Lalu ada penegakan akuntabilitas. Organisasi harus mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab pengendalian internal mereka. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi risiko demi pencapaian tujuan dilaksanakan. Aktivitas ini dilakukan di semua tingkatan entitas pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan di seluruh lingkungan teknologi. Mereka dapat bersifat preventif, yaitu dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan, atau dapat bersifat detektif, yaitu dirancang untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan setelah terjadi. Kerangka KOSU 2013 menetapkan 3 prinsip yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian. Yang pertama ada pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi pada memitigasi risiko hingga tingkat yang dapat diterima. Lalu ada pemilihan dan pengembangan pengendalian umum atas teknologi. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. Lalu ada penerapan melalui kebijakan dan prosedur. Organisasi menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang relevan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Tidak cukup hanya merancang pengendalian tersebut harus diimplementasikan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Lalu ada aktivitas pengendalian dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Beberapa contohnya umum itu meliputi otorisasi dan persetujuan yang mengharuskan transaksi atau tindakan tertentu untuk disetujui oleh personel yang berwenang sebelum dilaksanakan. Lalu ada rekonsiliasi, yaitu membandingkan dua set data yang berbeda untuk mengidentifikasi dan menyelidiki perbedaan. Lalu ada verifikasi, yaitu membandingkan informasi dengan sumber atau standar yang telah ditetapkan. Lalu pemisahan tugas, yaitu memisahkan tanggung jawab untuk otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penyimpanan aset kepada orang yang berbeda. Ini adalah salah satu pengendali internal yang paling fundamental untuk mencegah penipuan. Selanjutnya ada pengamanan fisik aset, yaitu membatasi akses fisik terhadap aset berharga. Lalu ada tinjauan kerja, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan anggaran, perakiraan, atau kinerja periode sebelumnya dan menganalisis perbedaannya. Desain dan implementasi aktivitas pengendalian harus mempertimbangkan analisis biaya manfaatnya. Di sini saya akan membahas mengenai pemantauan atau monitoring dan informasi atau komunikasi. Jadi dua komponen terakhir dari kerangka COSU yaitu kegiatan pemantauan serta informasi dan komunikasi bekerja bersama untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tetap relevan, efektif dari waktu ke waktu dan dipahami di seluruh organisasi. Lalu di sini ada kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Pemantauan ini adalah proses evaluasi yang berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Dan untuk jenis kegiatan pemantauan ini ada dua. Yang pertama, pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Jadi kegiatan ini dibangun dalam proses normal pada bagian tingkatan manajemen. Lalu yang kedua ada evaluasi terpisah atau spread evolution. Evaluasi ini dilakukan secara periodik dan turun lingkup serta frekuensinya bergantung pada penilaian resiko dan efektivitas prosedur pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai informasi dan komunikasi atau information and communication. Jadi komponen ini menekankan pentingnya informasi yang relevan dan berkualitas serta alirannya di seluruh organisasi. Yang pertama, kita semua mengetahui mengenai apa itu informasi. Organisasi perlu memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya komponen pengendalian internal lainnya.
Lalu komunikasi internal, organisasi harus secara internal mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukungnya berfungsi sistem. Lalu komunikasi eksternal, organisasi juga harus berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang memengaruhi berfungsinya pengendalian internal. Lalu di sini saya akan membahas mengenai implementasi pengendalian internal dan pengukurannya. Merancang sistem pengendalian internal di atas kertas menggunakan kerangka COSO adalah satu hal, tetapi mengimplementasikannya secara efektif dalam praktik sehari-hari di seluruh organisasi adalah tantangan yang jauh lebih besar. Implementasi yang berhasil memerlukan lebih dari sekedar menulis manual kebijakan. Ia juga menuntut komitmen dari manajemen, struktur organisasi yang mendukung, dan sumber daya manusia yang kompeten. Setelah diimplementasikan, sistem tersebut juga harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas dari efektivitasnya tetap terjaga seiring waktu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur organisasi dan pendelegasian wewenang. Struktur organisasi dan proses pendelegasian wewenang yang menyertainya adalah tulang punggung dari implementasi pengendalian internal. Struktur ini menyediakan kerangka kerja formal di mana aktivitas bisnis direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Jika struktur organisasi tidak jelas atau pendelegasian wewenang tidak tepat, bahkan niat terbaik untuk pengendalian pun dapat gagal karena kebingungan mengenai siapa bertanggung jawab atas apa. Karakteristik struktur organisasi sudah dirancang dengan baik untuk mendekang pengendalian internal ada dua. Yang pertama, mendefinisikan dengan jelas peran, tanggung jawab, dan jalur pelaporan untuk setiap atau unit dalam organisasi. Yang kedua, struktur tersebut harus memfasilitasi prinsip. Lalu, pendelegasian wewenang adalah proses di mana manajer tingkat atas memberikan wewenang kepada bawahannya untuk membuat keputusan dan bertindak atas nama perusahaan. Pendelegasian sangat penting untuk mengefisiensi operasional, karena tidak mungkin bagi manajemen puncak untuk membuat setiap keputusan. Namun pendelegasian harus dilakukan dengan cara yang terkendali. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas kualitas sumber daya manusia atau SDM ya. Jadi kualitas SDM sendiri itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pengendalian internal. Jadi walaupun suatu perusahaan itu udah punya sistem yang baik, terus prosedur yang udah lengkap, nah semuanya itu tetap dijalankan oleh manusianya itu sendiri. Jadi misalnya kalau SDM itu tidak kompeten ataupun tidak memiliki integritas, maka sistem tersebut itu tidak akan berjalan dengan efektif ya. Jadi SDM yang berkualitas itu harus memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan selain itu, mereka itu juga harus memiliki integritas, disiplin, dan juga rasa tanggung jawabnya terhadap tugas mereka masing-masing itu. Nah, perusahaan itu juga perlu untuk memberikan pelatihan dan juga pengembangan secara berkelanjutan agar kemampuan para pegawainya itu tetap relevan dengan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Jadi, kita bisa simpulkan ya di sini kalau misalnya kualitas SDM itu menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas pengendalian internal. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian kualitas sistem pengendalian internal. Jadi, penilaian ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang udah dirancang itu benar-benar berjalan dengan baik dan juga bisa mengurangi risiko. Jadi, yang dinilai itu bukan cuma desainnya aja atau peranturannya saja, tapi juga pelaksanaannya ketika di lapangan. Jadi penilaian ini tuh menilai apakah prosedur itu benar-benar dijalankan nggak sih atau cuma tertulis di dalam dokumen. Nah, dari proses penilaian ini perusahaan itu jadi bisa menemukan kelemahan dalam sistem pengendaliannya. Jadi hasilnya nanti itu bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan juga perbaikan. Nah, dengan adanya evaluasi yang berkala ini, perusahaan itu jadi bisa menjaga asetnya dan juga memastikan laporan keuangannya itu akurat dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah struktur kepemimpinan dewan atau CEO duality. Apa sih CEO duality itu? CEO duality itu sendiri adalah situasi di mana satu orang memegang dua jabatan paling berkuasa sekaligus, Chief Executive Officer atau CEO dan Ketua Dewan Komisaris atau Chairman biasanya dipanggil. Isu utamanya adalah tarik ulur antara efisiensi kepemimpinan melawan independensi pengawasan. Oke, yang pertama, pandangan yang mendukung atau penyatuan jabatan. Pendukung praktik ini
menitik beratkan pada aspek efisiensi. Yang pertama ada kesatuan komando. Ini dapat menciptakan kepemimpinan yang jelas dan tidak ambigu bagi pihak internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, kecepatan keputusan. Ini dapat mengambil keputusan menjadi lebih cepat dan tegas, sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Oke, selanjutnya yaitu pandangan yang menentang atau pemisahan jabatan. Penentang praktik ini berfokus pada akuntabilitas dan tata kelola. Yang pertama yaitu melemahkan pengawasan. Nah, jika CEO menjabat sebagai ketua dewan, ia secara efektif mengawasi dirinya sendiri yang akan merusak fungsi kontrol. Kemudian yang kedua yaitu dominasi informasi. Nah, CEO dapat mengontrol aliran informasi dan agenda rapat untuk mempengaruhi evaluasi kinerjanya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu adalah materi, keuntungan, dan kerugian pemisahan jabatan. Oke, yang pertama kita akan membahas keuntungannya dulu. Yang pertama yaitu pengawasan independen. Nah, ini dapat mengevaluasi kinerja manajemen menjadi lebih objektif tanpa konflik kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan kekuasaan. Ini dapat mencegah sindrom kaisar CEO atau di mana satu orang akan mendominasi keputusan tanpa tantangan. Yang ketiga yaitu spesialis fokus. Atau CEO fokus pada operator harian, sementara ketua dewan fokus pada tata letak atau tata kelola dan hubungan investor. Kemudian kita akan membahas kerugiannya. Kerugiannya yang pertama yaitu potensi kebingungan, yaitu adanya dua matahari atau di puncak kepemimpinan dapat membingungkan karyawan dan pasar, atau pusatnya itu ada dua, jadi kita bingung. Kemudian yang kedua ada respon yang lebih lambat, yaitu konsultasi antara dua pemimpin bisa memperlambat reaksi perusahaan terhadap pasar. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu kesenjangan informasi. Ketua dewan independen mungkin tidak memahami detail teknis perusahaan sedalam CEO. Oke, kita masuk ke materi transparansi sebagai indikator kualitas Good Corporate Governance atau GCG. Jadi, seperti yang kita tahu, transparansi itu salah satu indikator eksternal yang paling mudah untuk kita nilai apakah misalnya tata kelola perusahaan itu berjalan dengan baik ataupun enggak. Sederhananya kayak gini. Kalau perusahaan dengan struktur GCG yang kuat, dewan aktif itu biasanya nggak perlu menyembunyikan informasi. Jadi mereka itu cenderung terbuka dan komunikatif ke investor serta publik. Nah, kalau sebaliknya juga nih, kalau misalnya perusahaan itu kurang transparan atau pengungkapannya tidak jelas, itu kan jadi red flag dan ada potensi masalah di tata kelola perusahaannya. Nah, kualitas transparansi ini bukan hanya dilihat dari kepatuhan dari aturan wajib, tapi juga sejauh mana sih sebenarnya perusahaan itu melakukan pengungkapan sukarela, seperti misalnya laporan environmental social government-nya gimana, penjelasan strateginya kayak apa, dan risiko perusahaan itu seperti apa. Nah, juga kualitas narasi laporan itu penting. Itu apakah informasinya jelas, seimbang, mudah dipahami, atau hanya sekedar teks formal yang panjang tapi nggak ada makna gitu. Nah, ketepatan waktu pelaporan itu juga mencerminkan kualitas good corporate governance. Jadi perusahaan yang segera melaporkan informasi material menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu menghargai hak investor atas informasi yang harus didapatkan oleh investor tersebut, karena itu hak investor kan. Jadi transparansi itu bisa kita anggap sebagai kayak the window to see how the corporate tata kelola perusahaan itu bekerja gitu dari luar. Nah, kita masuk ke materi pengendalian internal sebagai mekanisme operasional GCG. Nah, kalau GCG itu kerangka atau pedoman besarnya, pengendalian internal itu kayak sistem yang memastikan semua prinsip itu benar-benar dijalankan dalam aktivitas sehari-hari perusahaan. Nah, Dewan Direksi khususnya misalnya komite audit itu nggak mungkin memeriksa setiap transaksi tiap hari secara langsung gitu. Makanya mereka itu bergantung pada sistem pengendalian internal untuk memastikan apakah laporan keuangan ini akurat dan risiko perusahaan itu bisa dikelola dengan baik. Misalnya contoh dari pengendalian internal itu ada otorisasi. Yang paling gampang deh, pemisahan tugas.
ada juga rekonsiliasi. Itu semua proses-proses untuk menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan untuk mencegah kayak berbagai macam masalah lah kayak seperti kecurangan gitu. Nah, pengendalian internal ini juga mendukung prinsip akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum, transparansinya kayak gimana. Nah, karena banyak skandal perusahaan besar itu terjadi karena lemahnya dari si pengendalian internal ini dan kurangnya sebenarnya pengawasan. Jadi bisa disimpulkan kalau pengendalian internal ini itu fondasi operasional dari good corporate governance karena tanpa pengendalian yang kuat dan tata kelola yang baik itu nggak akan bisa berjalan dengan efektif. Kayak gitu.